الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إياك نعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بالإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يؤتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kata yang bapak semua sehat semuanya? Semoga kita selalu sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya kita selalu diberikan nikmat-nikmat. Yang mana nikmat itu kalau kita syukuri pasti akan ditambah oleh Allah. Begitu nikmat datang, alhamdulillah. Jangan gelisah, jangan merasa kurang. Karena kelemahan kita manusia, begitu dikasih nikmat harusnya lebih dari ini. Kalau sesuai dengan perkiraan saya harusnya lebih dari ini. Sesuai dengan skill saya harusnya. Kadang itu ujian. Karena apa? Karena konsepnya kalau bersyukur pasti ditambah. Sebenarnya Allah mau tambah, tapi pengen diuji dulu kita. Syukur. Maka kalau kita datang sesuatu dalam kehidupan kita, alhamdulillah. Bahkan makom syukur ini betul-betul makom yang banyak dipakai oleh para ulama. Kalau kita jangan pakai makom sabar, nggak mampu, mendingan makom syukur. Sampai kedapat sakit pun syukur. Harusnya kan sabar. Kalau pakai makom syukur, alhamdulillah. Mungkin banyak dosa saya. Daripada dibayar nanti dosa saya di akhirat pakai api neraka, daripada dosa saya nanti dibayar di kubur, digejek-gejek sama mungkar nakir. Alhamdulillah dikasih sakit. Sudah hadis Nabi, janji Nabi, orang yang sakit kepala, pening palanya, demam, maka dosanya diampuni oleh Allah. Syukur lagi kan, makom syukur. Dapat ujian-ujian, kok dia mendekatkan diri kepada Allah. Ujian itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Biasanya tahajud, duha istiqomah, karena kejar tayang dengan kerjaan-kerjaan kita, kadang-kadang lupa lagi yang istiqomah itu diuji lagi sama Allah. Allah pengen kita kembali lagi ke sajadah kita. Allah ingin kita sujud lagi yang lama. Syukur lagi ya. Alhamdulillah, nggak ada perkara yang nikmat yang besar kecuali perkara yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Maka ujian ini, alhamdulillah, saya kembali lagi ke sajadah saya. Nangis lagi. Akhirnya syukurlah. Makom syukur. Maka ini makom yang sangat besar. Pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah yang ada, maka akan Allah datangkan yang tidak ada. Tapi kalau sibuk mencari yang tidak ada, lupa mensyukuri yang ada, nanti yang ada bisa hilang, yang nggak ada. Jadi konsepnya memang begitu, syukuri yang ada.
syukuri apapun keadaannya, roti itu bila. Bahkan ulama mengatakan kenapa kok manusia itu hatinya masih gelisah, masih susah, berarti hatinya belum sempurna ridho dengan apa saja yang diputuskan Allah. Kalau hati kita ini sudah ridho, westo, terserah panjenengan Gusti, saya mau diapain aja saya ridho. Ya kita kan hamba itu kan budak itu ikut tuannya, mau diapain ya terserah. Orang kalau hatinya sudah ridho begitu ya nggak pernah gelisah, senyum-senyum terus saja. Alhamdulillah semua benar Allah. Tapi sebelum terjadi, belum disebut takdir, maka ada ikhtiar di situ. Maksimalkan ikhtiar di situ, syukurlah. Jadi kita hidup di dunia itu begitu-begitu saja. Sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi. Gak kerasa, baru kemarin perasaan masih muda, masih gagah. Gak kerasa, mau gak mau rambutnya lama-lama putih juga, telinga lama-lama mulai gak dengar juga, gigi mau gak mau juga rontok juga, sama mau gak mau juga lutut bergetar juga. Ini alarm semua dari Allah. Hei, ingat udah mau mati. Alarm dari Allah, ingat dunia ini kita tinggalkan. Ini kalau bisa nih maksimal umur 50 tahun lah kita ngoyo untuk dunia. Kalau sudah 50 tahun, kalau bisnisnya lancar dan bagus ya sudah mulai diturunkan ke anak. Waktunya 50 tahun rehat. Ya dulunya mungkin 100% atau 70% ya dikurangi jadi 30%. 50 tahun sudah mulai banyak di sajadahnya, sudah lebih banyak di masjidnya. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Yang dulu cuma sekedar tahu namanya, waktunya ngamalkan untuk 50 tahun. Dulu tahu namanya duha, nggak pernah ngamalin, tahu doang namanya. Sholat duha itu ada. Dulu tahu namanya sholat tasbih, tapi tahu doang namanya, ngelakuinnya juga nggak pernah. Tahu aja kadang ilmunya nggak tahu. Dulu ada namanya sholat awabin, kapan waktunya? Nah ini waktunya kita ngamalkan. Dulu nggak sempat. Yang fardu saja maghrib sering kodok karena sering di jalan tol. Itu dulu, sekarang saya sudah banyak longgar ini ya Allah. Nah, semaksimal mungkin waktu yang udah dulu sibuk ibadahnya longgar, sekarang sudah longgar juga nggak ditambal ya. Waktunya menambah. Apalagi kalau umur kita semakin tua, kalau sholat kita diperbanyak, ini juga untuk memperbagus kesehatan kita. Orang yang banyak sholat sunnah itu bagus karena dia sudah olahraga secara tidak langsung. Sujudnya lama, kemudian rukunya juga dirasakan punggungnya itu. Kalau udah 50 tahun kan rukunya kalau dikencang itu bertak-bertak. Ya onderdil udah dari tua Pak. Onderdil udah lama. Kalau mobil masih bisa diganti. Onderdil lama masih diganti-ganti, mesin juga bisa diganti. Kalau mobil, kalau kita nggak bisa. Mau diganti yang baru, nolak ya. Nolak, nggak sesuai dengan bawaan pabriknya. Pasti nggak pas, bisa menggantikan sementara. Jadi dengan banyaknya sholat sunnah itu membuat kita semakin sehat. Kalau ibadah baca Al-Quran, ya itu menghindari pikun. Jadi kalau semakin tua semakin taat itu ya makin kita itu ketuaan kita tuh makin tertutupi. Orang yang baca Al-Quran itu nanti akan tidak diberikan sifat pikun ketika masih tua. Alhamdulillah, Nabi kan umurnya sempurna 63 tahun. Kalau itu udah pas sempurna, belum seperti pikun istilahnya. Kalau panjang pun juga karena kita
sering baca Al-Quran nanti nggak diberikan sifat pikun. Kan repot kan, kalau pikun sudah termasuk uzur lah. Uzur. Sudah sholat zuhur belum gua ya? Padahal baru sholat dari masjid, lupa dia udah sholat zuhur belum ya? Pikun. Tapi kalau orang baca kalau baca Al-Quran, maka dibuka lagi Qurannya. Kan waktunya sudah mulai longgar. Jadi badannya makin fit, geraknya keluar sudah jarang, ya geraknya dengan sholat. Diambil yang paling maksimal, duha paling maksimal berapa? 12 rakaat, ambil maksimal 12 rakaat. Kalau kita kan giliran untuk dunia, yang penting udah lah, dua cukup lah, 4 lah, alhamdulillah. Padahal kan tunggak-tunggiknya kita itu karena Allah tadi itu 12 rakaat, masya Allah, bisa berkeringat itu. Tapi sempurnakan setiap gerakan. Jangan mencuri dalam sholat. Belum sempurna ruku udah itidal, belum sempurna itidal udah harus sujud. Kejar tayang nih namanya. Pelan-pelan disempurnakan. Kesempatan sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah ikut imam, nggak boleh kita sempurnakan. Kalau imam udah ruku itidal ya ngikutin. Imam sudah sujud ya sudah sujud. Kita ikut sujud, jangan dilama-lamain. Amalan-amalan infirodi, amalan masing-masing sendiri-sendiri itu lakukan ketika sholat sunnah. Ini kadang-kadang saya ada melihat orang yang punya amalan ketika sujud terakhir dalam sholat. Lama sujudnya, imam udah tahiyat kemana tahu, udah sampai mana, dia masih sujud. Dia ngamalin doa sujud terakhir. Akhirnya kan yang sebelah-sebelahnya risih, orang sujud lama amat ya. Ya bukan apa-apa kan, takutnya bablas kan. Sujud lama bablas bukan di bapaknya kan. Jadi nggak kusuk kita di sebelahnya. Soalnya dia lagi ngamalin doa ketika sujud terakhir. Nah ini diamalinnya kalau bisa sholat-sholat sunnah. Ada hafalan-hafalan karena waktu longgar, nah kesempatanlah hafal Al-Quran. Monggo silahkan, tapi diamalkan ketika sholat sunnah. Udah hafal surat panjang, kesempatan datang paling awal, langsung maju jadi imam. Beda Pak kalau kita ngapalin di rumah kemudian jadi imam, itu getaran aura sajadah imam ini beda. Bisa ngeblank itu. Bisa. Surat yang tadi panjang sudah direncanakan, habis semuanya. Habis. Belum menjaga makhrajnya, akhirnya panjang pendek. Disikat semua panjang pendek. Lebih baik pendek. Suratnya nggak terlalu panjang, tapi makhrajnya pas. Panjang pendeknya pas. Daripada panjang-panjang kesusu, ngatur napasnya udah ngos-ngosan ya. Terus gimana ya sholat-sholat panjang itu ketika sholat sunnah? Karena kita kan kebalik, giliran rame-rame yang panjang-panjang, giliran lagi sendiri-sendiri pendek-pendek. Itu kebalik. Giliran rame-rame kita mikir di jemaah mungkin ada orang tua atau orang safar, ada yang tamu, kan di perumahan ini mungkin ada yang tamu datang, dia sholat maghrib ke sini, dia mau ngobrol penting, habis sholat maghrib mau langsung balik lagi ngobrol. Nah kita imamnya panjang benar, gua itu nggak kusuk dia lah. Imam ternyata di sini, masya Allah panjang sini. Apalagi yang tua-tua sudah diusahakan berdiri, kepanjangan bergetar Pak, bergetar. Tapi ketika sholat sunnah usahakan panjang-panjang. Nah, itu terserah, nah, cuma kita sama Allah aja yang tahu sudah. Baca Al-Quran dengan baca Al-Quran sih boleh. Jadi kita sholat terus dengan pakai baca Quran. Kalau pengen panjang boleh. Baca Al-Quran berdiri. Ini sudah mulai merasakan kenikmatan dalam sholat. Orang kan kalau menikmati pekerjaan, menikmati pekerjaan entah di kantor, entah di toko. Kalau sudah menikmati pekerjaan menjadi hobi, datang awal, sudah sapu-sapu, begitu kan? Sudah dandan, wangi, mencintai pekerjaan. Nah kita juga begitu, kalau sudah mencintai sholat, sudah merasakan nikmatnya sholat itu menjadi agung, jadi besar. Dan itu kita bisa amalkan semaksimal mungkin dengan sholat sunnah. Kalau dengan sholat fardu berjamaah
maka ada keterbatasan. Sulit kita untuk memaksimalkan karena harus ikut imam kita. Maka di sini melanjutkan sifat takwa kita supaya yang akhir-akhir atau sisa-sisa umur kita Allah Subhanahu wa taala gunakan sisa umur kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Kemarin ayatnya tentang hak kotukotif, jadi takwa yang nggak main-main, takwa yang semangat. Kemudian dinetralkan dengan mastatoktum, mampu kita. Ketika kita memang nggak mampu, alhamdulillah Allah kasih ayat yang mudah. Kalau lagi semangat, hak kotukotif. Kalau lagi nggak mampu, mungkin karena waktu, karena sakit, karena lemah, mastatoktum. Jangan pakai mastatoktum terus. Kemudian di sini dikasih, kalau kita udah takwa begitu maksimal mungkin, ya Allah kasih apa? Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Kita ini kan manusia kan selalu berpikiran apa untungnya buat saya. Maka sesuai Allah Subhanahu wa taala Maha tahu menciptakan manusia sesuai memberikan kepada kita. Termasuk kita laki-laki itu sukanya wanita. Kalau wanita itu kesukaan nomor satu itu bukan laki-laki, bukan, tapi harta benda. Maka di surga laki-laki diberikan bidadari. Kalau wanita nggak dikasih bidadaran kan? Kalau wanita pertama tidak dijadikan ratunya bidadari. Pujian. Wanita ini paling kelepek-kelepek kenanya karena pujian. Kalau bahasa sekarang tuh kena gombalan. Ini istri cakep dan suaminya kok begini ya? Ternyata dulu kena gombalan suami. Kena gombalan suami. Karena wanita bukan satu-satu keinginan dia nomor satu itu bukan laki-laki, tapi pertama pujian, yang kedua harta dan benda. Pokoknya tunaikan saja apa keinginannya Pak, maka keinginan kita akan ditunaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau istri paham apa saja suami haknya ditunaikan, diservis betul, itu isi dompetnya bisa keluar semua. Ini kalau enggak ya suaminya malas, akhirnya nongkrong terus di pos ronda, ngopi terus di luar, nggak betah di rumah karena kurang servis dari istri. Maka di surga mendapatkan menjadi ratunya bidadari dan mendapatkan perhiasan yang sangat mewah. Ini wanita sesuai dengan fitrahnya. Kita juga sebagai manusia fitrahnya pengennya untung. Sampai Allah juga berfirman di ayat yang lain, Allah mempermisalkan hal adullukum ala tijarati. Allah mempermisalkan apakah kamu ingin mendapatkan perdagangan? Apakah Allah berfirman, apakah kalian mau aku tunjukkan satu perdagangan? Allah mempermisalkan sebagai perdagangan yang menguntungkan. Allah jelaskan, tumjikum min azabin alim. Jadi perdagangan yang sangat menguntungkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Jadi dipermisalkan. Bahkan supaya kita nggak kaget nanti masuk dunia, di dunia ini masuk ke surga, supaya kita nanti nggak kaget di dunia ini adalah contoh-contoh kecil sekali. Contoh-contoh kecil kalau kita mendapatkan kenikmatan, begitulah nanti di surga. Contoh di dunia ini ada namanya raja atau presiden. Maka kalau kita taat sama Allah sampai mati, nanti di surga akan menjadi raja di surga. Kekuasaan daerahnya berapa? Bukan se-Indonesia, bukan, bahkan bukan sedunia. Kalau Nabi Sulaiman dulu beliau raja seluruh dunia. Kalau kita
di surga itu minimal besarnya surga bagi orang yang terakhir masuk surga, yang imannya cuma sebesar biji zarah, itu minimal surganya kata Nabi 10 kali lipat daripada dunia. Coba Pak, menguasai daerah seperti itu. Jadi kan nanggung kalau kita cuma mengejar dunia. Lebih baik mengejar di sono. Itu pun juga cuma 5 tahun kalau kita jadi presidennya. Kalau 2 periode, 3 periode nggak boleh. Berarti maksimal cuma 10 tahun. Zaman Pak Soeharto dulu sampai 30, sekarang udah dibatasi. Cuma 10 tahun Pak mimpin di dunia, itu pun makin tua. Presiden biasanya umur berapa Pak jadi presiden? 40. 30 enak benar tuh, masih muda. Pak Prabowo kemarin jadi presiden umur berapa? 70. Udah tua. Kayak begitulah. Kalau kita jadi raja di surga itu stuck Pak, umurnya 40 tahun nggak tua-tua. 40 tahun jadi raja nggak tua-tua. Sudah segitu aja. Sampai kapan? Abadan. Selama. Jadi kan nanggung kalau kita bangun cuma senang di dunia. Jangan senang di sono lah. Muda terus, nggak sakit-sakit, nggak bengek-bengek, nggak kolesterol, nggak asam urat, nggak stroke di sono. Senang terus. Syaratnya cuma taat sama Allah dan Rasulnya. Cukup sudah, itu tiket pergi ke sana. Maka di sini kasih tahu oleh Allah, orang kalau udah takwa kayak tadi itu bagaimana? Maka wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, kita cuma memberikan 1 takwa kepada Allah, Allah memberikan 4 kepada kita. Yang pertama, yaj'alahu makhraja. Jadi orang takwa itu bukan nggak punya masalah. Ya, jangan salah. Orang terus bertakwa, taat sama Allah terus nggak punya masalah, enggak. Bahkan para nabi yang pemimpin orang-orang takwa, ujian para nabi dan para rasul lebih besar daripada umatnya. Tetapi bagi orang yang takwa di sini disebutkan yaj'alahu makhraja. Kalau kita takwa ada solusinya. Bagi orang takwa itu makhraja, banyak jalan keluar di dalam masalah-masalah kita. Jadi bukan orang takwa berarti nggak punya masalah. Bahkan makin banyak masalah biasanya. Dulu bisnisnya lancar, begitu hijrah kok turun ya Ustaz? Ya mungkin ada beberapa rezeki kita yang dulu kita halal haram hantam. Allah cinta sama kita, mulai itu dibersihin tuh yang nggak benar. Bersihin pelan-pelan. Tapi kalau istiqomah, apalagi memikirkan umat, maksudnya kita punya pegawai, masya Allah, menjadikan sebab manfaat untuk mereka punya keluarga lagi, luar biasa. Kita mentraktir teman aja 3 orang, kita traktir makan gitu, itu kan jadi bahan bakar mereka untuk ibadah. Maka itu pahalanya sangat besar. Nah kalau kita punya pegawai, kemudian kita pikirkan gaji mereka, kemudian mereka gaji mereka nanti menjadikan nafkah untuk keluarga mereka, berapa orang yang kita bantu itu? Berapa orang yang sudah kita traktir makan itu? Besar pahala. Kalau niatnya karena Allah. Jadi tanggung kalau kita niat cuma perusahaan saya supaya maju, itu mah bonus. Jadi niatnya ini karena semua hamba Allah, saya bantu karena Allah. Jadi orang-orang takwa ini bukan berarti tidak masalah, tidak pernah punya masalah, tapi yaj'alahu makhraja. Cukup takwa, yang pertama dikasih jalan keluar kalau kita punya masalah. Ya jalan keluar sesuai dengan makom kita masing-masing, Mbak. Jangan makom kita sibuk memikirkan orang lain. Kita mikirin diri kita sendiri aja udah puyeng, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah sibuk dengan urusan orang lain. Karena kita memikirkan urusan kita aja udah ribet. Dan kitalah yang bisa menyelesaikan masalah kita, nggak bisa masalah orang kita selesaikan, kita jadikan patokan dalam hidup kita, nggak bisa. Masalah baik beda-beda dan Allah selesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih ujian itu sesuai dengan makhluknya, dengan kitanya. Ada yang curhat,
dengar cerita teman utangnya miliaran, puyeng saya dengarnya. Kadang kita punya utang ratusan ribu, cuma jutaan aja udah puyeng. Ini teman ini punya utang miliaran. Ya itu masalah dia yang bisa nempuh, cuma dia, jangan masalah dia kita membayangkan kehidupan kita susah. Ada yang curhat, nikah juga 3 kali, kawin cerai. Ini gimana Ustaz, anak saya udah 10 tapi lain ibu-ibunya lain-lain. Kita mikir, buset, pusing juga ya. Ini aja bini aku udah puyeng begini. Anak cuma 3 cuma begini, ya nggak bisa Pak. Selesaikan masalahnya sesuai dengan masalahnya masing-masing, manusianya masing-masing. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah ciri khasnya orang takwa, dia akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan atau dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena setiap gerakan orang beriman ini, walaupun perkara itu sepertinya duniawi, karena dia niatnya karena Allah, Allah jadikan yang dia lakukan itu selalu meningkatkan iman dia. Dia sudah planning A, begini, begitu, gagal habis-habisan. Ternyata dapat rezekinya dari yang gak pernah kita pikirkan. Loh, muncul dari sini yang gak pernah saya sangka, saya gak pernah minta. Allah ingin kasih tahu kepada kita, kamu itu cuma hamba saya. Kita ini cuma hambanya. Allah cuma mau kasih tahu ke kita itu skill semampu apapun, sekuat sepintar apapun, itu semua dari Allah. Terserah Allah mau datangkan rezeki dari mana. Kadang Allah potong itu semua keahlian kita. Allah ingin kasih tahu, yang ngasih rezeki itu saya, bukan kerja kamu. Kamu buat aja terus kerja, nanti saya akan timbulkan rezeki dari mana-mana, dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Maka manusia ini cukup ngasih, buka jaring aja, sebanyak-banyaknya jaring. Kalau punya usaha, punya kemampuan, monggo. Soal dibuka lagi jaringnya, soal buka lagi jaringnya. Hasilnya jangan dilihat jaring-jaring itu, terserah Allah. Terserah Allah. Semakin kita banyak ikhtiar, semakin kita mengamalkan Muhammadur Rasulullah. Makin banyak ikhtiar. Nanti rezekinya jangan tergantung dengan ikhtiar itu. Itu terserah Allah, nanti Allah akan buka dari mana-mana saja yang nggak disangka-sangka. Nggak nyangka betul. Bahkan banyak yang cerita sama saya, Ustaz, kalau dilihat dari uang bulanan, pemasukan itu sama pengeluaran, pasti banyak pengeluarannya daripada pemasukan. Tapi saya tanya, tapi cukup kan? Cukup aja Ustaz. Anak gede-gede juga kan? Iya, ente makin tua juga kan? Hidup kan? Hidup kan? Kita tuh cuma ketakutan dengan sifat kita bisa menyelesaikan masalah kita. Enggak, yang menyelesaikan masalah kita siapa? Ya Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebut dengan ayat 1000 dinar. Jadi mengamalkan ayat ini, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 diamalkan bagus sekali. Ini untuk kekayaan biasanya. Karena ini 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ceritanya dulu, salah satu ceritanya, orang bermimpi ketemu Nabi Khidir, disuruh sedekah 1000 dinar. Nggak percaya pertama, karena berkali-kali akhirnya beliau mengikuti sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu mungkin sekarang sekitar 2 emat. Siap Pak? Sedekah 2 emat. Mikir-mikir Pak. Mimpi Nabi Khidir 1000 dinar, akhirnya disedekahkan. Bismillah. Singkat cerita, beliau berdagang pakai kapal, kemudian datang badai besar, semuanya yang dibadai di kapal itu semua meninggal. Akhirnya yang hidup cuma dia sendiri, terdampar satu pulau. Singkat ceritanya ini, sehingga semua barang-barang itu jadi milik dia, jadi pedagang dari kampung itu, jadi kaya raya. Bukan kampung, satu pulau, kayak negara lah kalau sekarang ya. Maka dia bukan cuma kaya raya, dia jadi raja di sini. Sebab apa? Sebab istiqomah membaca surat ini. Maka disebut ayat 1000 dinar. Salah satunya itu. Maka banyak pengalaman yang mengamalkan ini. Tapi jangan lupa, bisa mendapatkan khasiatnya 1000 dinar
Ya syaratnya takwa, jangan cuma baca ayatnya tapi nggak takwa. Ini kan tentang ayat takwa. Allah akan kasih. Maka kadang-kadang ada orang yang nggak ngamalkan ayat ini tapi dia takwa, dapat juga fadilah ini. Yang lebih bagus, lebih afdol, dia takwanya kita tingkatkan terus sambil wirid ini. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ayat yang ketiga ini yang baru ayat kedua ini. Istiqomah terus, insya Allah nanti Allah ubah-ubah ke dunia ini, ke dunia kita, sehingga sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin ya Rabbal. Silakan Mas minta doa kaya raya, tapi jangan lupa minta sifat dermawan. Orang kaya itu harus punya sifat dermawan. Kalau enggak nanti kaya tapi pelit. Ini makan bahkan jadi kekayaannya jadi mudarat buat kita. Ya Allah, kaya rayakan saya sehingga saya banyak manfaat untuk umatmu ya Allah. Manfaat untuk kerabat saya yang nggak mampu, manfaat untuk tetangga-tetangga saya, manfaat untuk masjid, manfaat untuk umat. Jadi makin kaya, makin dermawan dia. Biasanya orang begini ini malah justru nanti duitnya tuh gak berseri nih, kayak tisu diambil, ngomong lagi diambil, ngomong lagi diambil, ngomong lagi. Makin diambil, gak habis-habis deh. Karena dermawan, jangan lupa minta sifat. Kalau orang tuh sudah punya sifat ya, sifat dermawan, dia hobinya ngasih. Kalau sudah hobi ngasih itu gak mikir-mikir lagi dia. Ya hobi, ngasih tuh jadi hobi. Dia gak mikir mau omsetnya bagaimana-gimana. Pokoknya ngasih. Orang dulunya nggak ada, sekarang ada, terus apa salahnya saya bagi-bagikan ke orang-orang? Untuk saya, secukupnya saya. Secukupnya saya itu kan tergantung kita masing-masing, Pak. Tergantung kita masing-masing. Yang dulunya harga apa saja jadi mahal, perkara mahal itu kan karena nggak punya duit. Begitu punya duit jadi murah semua. Nggak apa-apa, tergantung masing-masing. Nabi juga punya kendaraan yang mahal, kuda yang sangat mahal. Silahkan punya motor yang mahal, mobil yang mahal, ada dalilnya. Beliau juga punya pakaian yang mahal. Saya pernah cerita dulu kan, harga satu jubah Nabi itu beliau punya satu yang harganya seperti sekitar 20 unta. Kalau satu unta saja harganya misalnya 30 juta, kalau 10 aja udah 300 juta. Kalau 20-an sudah 600 juta. Ada yang di sini punya baju 600 juta. Jadi Nabi itu nggak miskin. Jadi ada dalilnya. Ada dalil. Punya baju yang mahal untuk menerima tamu, silakan. Bapak tamunya para pejabat, gitu. Bapak taat orang masjid. Jangan dinampakin jangan kayak kelihatan orang susah. Kalau emang punya rezeki ya pakai baju yang bagus, baju yang disetrika, gitu. Ini pakai baju putih udah agak-agak oranye gitu, mana bajunya melinting lagi kan? Nggak enak dilihatnya. Jadi orang masjid begini ya miskin-miskin, takut dia ke masjid Pak. Dia takut ke masjid, banyak orang miskinnya. Nampakin dong kalau bapak punya uang, nampakin. Kalau perlu pergi ke masjid pakai mobilnya yang bagus itu, nampakin bahwa semakin saya taat, semakin Allah limpahkan rezeki saya. Tawadhu itu pada tempatnya ketika merendahkan diri kepada Allah, bukan tawadhu. Saya pernah cerita deh, teman saya itu mantan gitaris Sheila on 7 itu Mas Sakti dulu waktu pertama kali hijrah dari mobil Mercy langsung jadi ganti Espas Pak, jatuh betul. Akhirnya teman-teman Sheila on 7 itu pada takut lah, oh begini ya hijrah tiba-tiba miskin. Akhirnya sama gurunya dinasihati nggak begitu, janganlah begitu kita hijrah langsung turun gitu. Dulu pakai kaos mahal, kaos yang merek bermerek, begitu hijrah kaosnya bolong-bolong, melar begitu. Jangan orang mesak nih Pak lihatnya, wah ini kok kasihan amat ya. Ditunjukkan ada dalilnya. Baginda Rasulullah SAW juga menampakkan bahwa agama itu juga mahal. Tapi kalau yang nggak mampu ya juga jangan dipaksain. Sampai pinjam sana, pinjam sini, hutang bank sana, akhirnya riba. Jangan dipaksakan. Qanaah itu mensyukuri yang ada disyukuri, bukan yang ada disembunyikan.
Makanya kalau konsep dalam Islam itu sebenarnya kan bukan menabung tapi bersedekah, menampakkan dengan bersedekah. Kalau pengen kaya bersedekah, jangan tunggu kaya baru sedekah. Kalau konsep dalam Islam itu mau kaya bukan nabung, mau kaya justru sedekah. Konsepnya udah begitu mau diapain? Kok bisa orang kaya malah buang-buang duit? Ya emang dari Tuhan begitu, dari Allah begitu. Ikutin aja udah. Terus kalau nabung nggak boleh, boleh aja. Nabung silahkan. Tapi kalau konsepnya jangan nunggu kaya baru sedekah, tapi bersedekahlah sampai kita kaya dan punya sifat dermawan, manfaat untuk umat. Amin ya robbal. Monggo silakan sebelum ditutup. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kita mau minum air zam-zam. Monggo Pak. Terkait dengan tadi kalau yang kita punya harus ditonjolkan, itu kayak kalau dikaitkan dengan riya, batasnya di mana? Jadi sombong, iri, dengki itu letaknya di hati, Pak. Kata Nabi, takwa hahuna, takwa itu di sini. Jadi kalau kita lihat orang lain seperti itu, jangan kita bilang ria, belum tentu. Dan belum tentu orang yang miskin juga dia ridho dengan kemiskinannya, belum tentu juga. Letaknya di hati. Itu ada orang yang miskin tapi menumbul terus Pak kerjanya. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi ada orang kaya yang dia menampakkan untuk agama. Kadang-kadang kan perlu sedekah itu secara jahar supaya orang ikutin dia. Ketika musyawarah masjid, biarlah saya kubah itu saya sendirilah, kan kelihatannya ria. Tapi maksud dia pertama mencari ridho Allah, yang kedua mancing yang lain supaya yang lain juga muncul. Gak apa-apa. Jadi batasannya ria ya yang tahu diri kita sendiri. Kalau diri kita ini ada bisikan niat untuk, nah ini loh, gua ini loh, nah ini yang gua ini saya ini loh, ini saya ini yang bikin ria. Jadi sayanya itu di stick Pak, dihapus. Sayanya diganti Allah. Jadi orang yang beramal jahar belum tentu sombong, belum tentu ria. Orang yang beramal siri nggak kelihatan, sembunyi-sembunyi, belum tentu dia ikhlas juga, belum tentu. Jadi patokannya hanya di dalam diri kita sendiri masing-masing. Jadi nggak bisa kita nilai orang, yang tahu ya diri kita sendiri. Ini orang ria apa tidak, serah Allah. Antara dia dengan Allah, dan kita ya usahakan. Tergantung situasi dan kondisi kita. Kalau ingin menyontohkan ya silahkan. Kita tinggal menata hati kita. Saya karena Allah, saya pengen teman-teman yang lain juga bangkit. Ayo sama-sama yuk. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang siri juga tetap harus dijaga niatnya karena Allah. Nah, itu semuanya pakai nama yang ini Pak ini Pak Haji ini sekian. Nah ya itu alhamdulillah nggak pakai tangan, hamba Allah saya ikhlas. Ini juga nggak ikhlas itu jadinya. Jadi ikhlas. Merasa nulis hamba Allah itu ikhlas ya, jadi nggak ikhlas. Merasa benar sendiri jadinya. Jadi itu cuma kita yang bisa kontrol melalui hidayah dari Allah. Itu Pak masalahnya. Silahkan masing-masing punya kemampuan tunjukkan. Jaga niat. Jaga niat. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Silakan berdiri, senangnya minum zam-zam. Kemudian maju kiblat, sebelumnya doa. Semoga dengan zam-zam ini semua penyakit kita dirobohkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.